Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Puasanya lancarkan hari ini? Lancar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu. Nama yang Ibu panggil, harap bilang hadir. Bella Ramadita, Hadir. Endadina Atiko, Saya, Bu, hadir. Davito Rizky Ilahi, Hadir. Syafria Rahma Anissa, Hadir, Bu. Angelia Adristi, Hadir, Bu. Nenti Safitri, Hadir, Bu. Sofia Gusfiranti. Saya hadir. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang teks eksplanasi. Sebelum Ibu menjelaskan teks eksplanasi, anak-anak coba buka bukunya terlebih dahulu agar dapat melihat materi. Ibu akan menyampaikan pengertian, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian struktur kebahasaan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian budaya, dan lainnya. Terdapat terjadi suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Kejadian itu selalu memiliki hubungan sebab dan akibat dan proses. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata pandanan urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua itu ada urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut.
kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagaimana ini disebut bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga itu ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kemudian kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam penyusunan teks eksplanasi perlu diperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama itu menggunakan kalimat menggunakan kalimat pasif. Kemudian yang kedua itu menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga itu terdapat istilah ilmiah. Yang keempat itu menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima bersifat informatif. Nah, inilah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Kemudian setelah Ibu jelaskan semua tentang pengertian, struktur, kemudian ada kebahasaan teks eksplanasi, Ibu mempunyai teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh. Kemudian nanti anak-anak akan menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Anak-anak tolong dengarkan Ibu, waktunya sudah habis. Kemudian kelompok 1 harap maju. Baik, terima kasih atas penyampaian dari kelompok 1, beri aplaus. Kemudian silahkan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Harap teman-temannya memberikan aplaus untuk kelompok 2. Kemudian yang terakhir ada kelompok 3, silakan maju. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 sudah menyampaikan dengan baik.
Baik, itu tadi penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur kebahasaan teks eksplanasi. Jangan lupa untuk belajar di rumah serta mempersiapkan materi untuk minggu depan yang akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian terima kasih kepada semua kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian dalam tampil di depan. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.